bersama saya, Pernika Natania Talombanua dari Universitas Negeri Medan, Fakultas MIPA, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, masih membahas seputar dengan MATLAB, tapi kali ini kita akan membahas topik mengenai subplot. Pertama-tama seperti biasa kita harus tetap mengawalinya dengan mengetik clear dan CLC. Langkah selanjutnya yaitu kita bisa langsung menggunakan plot yang sudah kita buat sebelumnya pada part 6 atau membuat plot baru. Nah, jadi terserah teman-teman semua mau pakai yang mana, mau pakai yang di part 6 atau buat plot baru. Tapi di sini saya akan membuat plot baru untuk sekalian mengajari teman-teman yang belum melihat part 6. Nah, sini kita misalkan X sama dengan linspace 45, 2V, dan 50. Y1-nya itu kita misalkan sama dengan cos X, Y2 sama dengan cos X tambah 1, dan Y3 sama dengan sin X. Di sini teman-teman juga boleh menambah atau mengurangi jumlah Y yang digunakan. Bisa ditambah jadi Y4, Y5, atau hanya sampai Y2 saja. Selanjutnya itu kita buat plot. Misalkan itu plotnya itu XY1 dengan warna green, motif bulat, kemudian XY2 dengan warna merah, red, dengan motif garis. Kemudian langsung di sini kita buat title atau judulnya. Titelnya yaitu kita misalkan kecepatan dan jarak. X labelnya itu kita misalkan kecepatan, dan Y labelnya itu kita misalkan sebagai jarak. Nah, kalau kita run, maka di sini sudah tampak grafik yang dibentuk dari plot XY1, XY2. Selanjutnya bagaimana kalau kita membuat dua buah plot. Di bawah ini kita misalkan plot XY3 dengan warna kuning, yellow, motifnya motif bintang. Nah, kalau di run begini saja, maka yang tampak hanya plot terakhir yaitu plot XY3. Untuk menampilkan keduanya yaitu harus kita ketik figur dulu. Ini figur 1, yang di bawah figur 2. Kita run, maka sudah tampak ada dua buah figur yang terdiri dari plot 1 dan plot 2. Selanjutnya bagaimana kalau kita ingin menggabungkan plot kedua ini dalam figur 1, yaitu dengan cara mengetik hold on dan menutupnya dengan hold off. Jika tidak ditutup dengan hold off, maka dia akan terus berjalan. Untuk pembuktiannya kita run, maka di sini sudah tampak dalam figur 1 ini sudah memuat XY1, XY2, dan XY3. Nah, bagaimana kalau kita membuat plot di bawah hold off? Kita misalkan Y4 sama dengan sin X dikurang 1. Kemudian kita buat plot
XY4 dengan warna magenta, motif garis bulat kitaran. Nah, maka yang tampak hanya plot XY4 karena dia sudah menutupi plot XY1, XY2, dan XY3. Kecuali kalau kita mengetik plot XY4 ini di atas hold off. Ini kita hapus, maka kalau di run dia sudah tergabung semua, mereka sudah tergabung dalam satu figur, yaitu XY1, XY2, dan XY3 serta XY4. Nah, selanjutnya yaitu kita misalkan yaitu kita pakai di XY, kita buat Y baru. Misalkan Y5 sama dengan sin X ditambah 1. Di sini di bawah kita buat plot X Y5, kita pakai colornya, kemudian kita tentukan bitnya itu misalnya 0, 0,5, dan 1. Nah, jadi bit ini, jadi yang ini, yang 0, 0,5, dan 1 itu yaitu bit. Kalau diganti maka warnanya juga akan terganti. Ini kita run dulu. Nah, maka ini dia berwarna seperti warna biru tua, tapi enggak. Kalau kita ketik di sini 0,5, kita ganti yang satu tadi dengan 0,5, maka warnanya akan berganti menjadi lebih tua, birunya lebih tua. Nah, kemudian kita juga dapat membuat figur satu, dan figur yang satu ini terbagi menjadi beberapa kotak, yaitu dengan membuat subplot. Jadi kita itu mengetik di bawah figur ini, kita ketik subplot 3, misalnya 3, 1, 1. Di bawah ini subplot 3, 1, 2. Dan di sini subplot 3, 1, 3. Kita run. Nah, maka di sini dia sudah terbagi menjadi 3 buah. Artinya 3 di sini adalah banyak kolom atau banyak kotaknya, dan 1 ini 1, 2, dan 3 ini menandakan pada kotak keberapa dia akan muncul. Nah, kita misalkan kita ganti lagi, misalkan ini 3, 2, ini 2, 4. Di sini subplot 3, 2, 3. Subplot 3, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 2, 3, dan 3, 2, 4. Kita run. Nah, maka di sini dia udah tampak subplotnya. Subplotnya itu ada, ini kita ganti dulu jadi 4, 3 nya kita ganti jadi 4, artinya ada 4 kotak. Nah, maka ini yang subplot 421, ini subplot yang 422, yang magentanya 423, dan yang terakhir itu 424. Jadi angka 4-nya itu menandakan berapa banyak kotak yang kita buat. Angka yang terakhir yaitu menandakan pada kotak keberapa, dan yang di tengahnya ini berapa banyak kolomnya. Nah, jadi sekian dulu materi yang bisa
kita pelajari hari ini. Sampai jumpa di part-part selanjutnya dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa, bye-bye.